apa yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu. Oke, mungkin untuk mengulang supaya teman-teman nggak lupa. Jadi tahapan dari manajemen PR ya yang kemarin sudah kita jelaskan juga. Bisa dilihat nggak ini, teman-teman? PPT-nya. Bisa, Bu. Ya. Pertama adalah research ya. Kegiatan PR itu dilaksanakan dimulai dengan riset dan diakhiri juga dengan riset. Ya, jadi research atau penelitian itu menjadi penting ya di dalam kegiatan PR karena kita memulai kegiatan itu selalu dengan melalui research. Nah, kenapa harus melalui research gitu ya? Karena melalui riset kita akan dapat mengetahui di mana sih problemnya gitu ya. Define the problems gitu. Jadi bagaimana define the problems itu memang harus melalui penelitian. Meskipun penelitian yang dimaksud di sini bukan penelitian yang high cost ya teman-teman ya, bukan harus yang expensive atau high cost bukan. Tetapi riset PR yang dimaksudkan dalam konteks ini ya bisa dilakukan dengan sederhana sebetulnya. Misalnya melalui research listening ya. Teman-teman bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi masukan dari atau apa yang menjadi kritik ya, menjadi kritik bagi perusahaan ya oleh customer ataupun itu juga karyawan ya. Jadi kita bisa melakukan research listening. Ya, penelitian mendengarkan. Sehingga bagi seorang PR sangat penting ya untuk tidak hanya punya 5 indera, tetapi harus lebih dari 5 indera karena kita harus menggunakan semua indera yang kita miliki, termasuk kepekaan ya, kepekaan yang harus kita kembangkan. Misalnya teman-teman melihat kenapa ya kok karyawan itu biasanya datangnya jam 8 pagi, tapi kenapa akhir-akhir ini datangnya jam 9 pagi dan selalu terlambat misalnya. Ya, nah ternyata gitu ya setelah dari kita bertanya kepada mereka ternyata ada hal gitu ya yang membuat mereka misalnya merasa demotivasi atau merasa kurang nyaman dengan iklim komunikasi organisasi atau iklim organisasi atau mungkin ada yang tidak puas gitu ya dengan kebijakan atau policy perusahaan atau organisasi sehingga mereka merasa tidak srek gitu ya dengan keputusan itu. Nah, ini contoh ya dari define the problems gitu. Atau mungkin bisa juga melalui data sekunder ya, data sekunder ini kita bisa menggunakan misalnya memonitor sosial media misalnya ya, data dokumentasi ya. Kita bisa melihat bagaimana komentar ataupun feedback dari customer atau mungkin keluhan ya yang biasanya sekarang ini kan orang melalui media sosial ya. Kalau teman-teman mati listrik tuh sekarang lapornya di mana? Lapor PLN-nya, telepon apa Twitter. Nah, sekarang mati listrik pun melalui Twitter gitu ya. Jadi penggunaan media sosial ini sudah lumrah gitu ya di era digitalisasi. Nah, ini termasuk juga sumber-sumber data yang bisa kita gunakan. Gitu, ya. Jadi memang menjadi seorang PR itu perlu mengembangkan kepekaan ya, kepekaan. Jadi nggak cuman sekedar melakukan tugas ini itu gitu ya, tapi kita juga harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan ya. Berikutnya adalah planning atau perencanaan. Ya, ini meliputi kemarin setting goals ya, menetapkan tujuan, menetapkan sasarannya, siapa, apa dan lain sebagainya.
Kemudian implementasi atau implementation, ini taking action-nya, ya, pelaksanaannya seperti apa. 5W1H-nya ada di sini ya. Kalau mau diadakan misalnya event atau mau diadakan campaign ya, atau mau melaksanakan program CSR. Nah, ini implementasinya seperti apa? Ini di sini. Ya, tentu saja didahului juga dengan planning. Lalu evaluasi. Evaluasi itu ya melihat kembali, mengukur dari apa yang sudah kita lakukan. Misalnya teman-teman bikin event gitu ya, targetnya 1.000 orang hadir, tetapi kenapa yang hadir cuma 200 orang? Ya, kenapa nggak sukses? Faktor-faktor apa yang membuat kegiatan itu menjadi terhambat? Ya, atau faktor-faktor yang membuat kesuksesan itu apa? Misalnya ditargetkan 1.000 yang datang 3.000 gitu ya. Nah, itu juga perlu kita evaluasi, artinya kenapa ya bisa sangat berhasil, apakah ternyata mungkin strategi promosinya gitu ya, efektif misalnya. Ya. Atau apa yang membuat keberhasilan itu gitu ya. Nah, itu juga perlu untuk dilihat atau diukur ya. Berikutnya adalah, nah ini ya, step pertama adalah tahapan manajemen PR. Ya. Pertama, siapa yang ingin dijangkau? Nah, ini yang akan diukur dalam riset. Siapa sih yang ingin dijangkau? Khalayak mana misalnya yang ingin dijangkau? Apakah karyawan? Ya, apakah stakeholders yang lain? Itu siapa misalnya ya? Lalu apa yang ingin target dapatkan? Apa yang ingin ditargetkan tuh apa gitu ya? Apakah awareness ataukah knowledge ataukah perubahan sikap atau perubahan perilaku atau seperti apa gitu ya? Lalu ya, pesan apa yang ingin kita komunikasikan kepada tiap publik yang akan mendorong perubahan perilaku mereka. Nah, misalnya teman-teman nih mau bikin campaign gitu ya, targetnya apa dalam campaign itu? Teman-teman mau bikin media relations misalnya, ya media relations-nya mau bentuknya seperti apa, targetnya apa gitu ya. Teman-teman mau buat CSR ya apa target CSR-nya gitu ya. Peningkatan apa, misalnya peningkatan income atau pendapatan dari masyarakat yang berada di sekitar perusahaan misalnya, khususnya mereka yang terdampak oleh COVID misalnya. Nah, itu contoh-contoh gitu ya, bahwa target tuh harus spesifik ya. Lalu pesan. Nah, ini pesan ini juga penting ya. Kita bisa membuat tagline yang menarik misalnya. Kalau kita mau buat misalnya buat campaign tuh ya, supaya pesan campaign kita bisa diterima oleh publik, kita bisa membuat semacam tagline ya, atau slogan yang menarik misalnya. Atau juga pesan itu ya apa yang kita komunikasikan gitu. Misalnya kita bikin workshop tentang apa, ya itu pesan kita gitu ya. Nah, ini ada contoh yang menarik gitu ya, ketika Kementerian Perikanan ya, Bu Susi itu membuat kampanye Gemar Ikan ya. Masih ingat nggak slogannya? Kalau tidak makan ikan, maka kita tenggelamkan. Nah, itu kan menarik gitu ya. Mudah untuk diingat, dipahami gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari slogan yang menarik gitu. Lalu tagline-nya Pegadaian apa, Mas? Ada nggak? Ada yang ingat nggak? Tagline-nya Pegadaian apa? Itu kan juga menarik ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ini masih populer ya di masyarakat dan tetap dipertahankan gitu.
Nah, ini contoh-contoh bagaimana pesan itu haruslah sesuatu yang mudah untuk diingat gitu ya, easy to remember. Ya, to be remembered. Ya. Nah, kadang masih sangat sedikit riset yang dilakukan oleh PR karena PR sendiri ya kurang memahami tentang bagaimana cara melakukan dan menggunakan riset, dan mereka berpikiran bahwa riset itu harus mahal, padahal ya nggak harus high cost ya, nggak harus expensive gitu ya. Dengan research listening pun sebetulnya sudah bisa kita melakukan riset. Nah, analisis situasi sebagai proses juga yang penting di dalam riset. Ya, kita bisa melakukan PR, bisa melakukan penelusuran situasi. Baik latar belakang ya, kekuatan yang mempengaruhi mereka yang terlibat atau terpengaruh secara internal dan eksternal. Misalnya, apa sih sumber persoalannya? Misalnya, sebetulnya persoalannya itu di mana? Root of cause-nya itu ada di mana gitu ya. Di mana problemnya sebetulnya? Apakah problem itu ada di masalah komunikasi antara perusahaan dengan karyawan, ya? Ini juga masih bisa ditelusuri di mana sumber ketidakefektifannya, apakah pesannya kurang jelas, apakah media yang digunakan kurang efektif atau bagaimana misalnya. Kapan sesuatu itu menjadi problem? Nah, ini juga bisa menjawab ya, riset itu bisa menjawab tadi. Siapa yang terlibat atau dipengaruhi dan bagaimana itu mereka dipengaruhi misalnya. Jadi PR itu bisa melakukan analisis situasi untuk mengetahui hal-hal yang mengenai situasi ya, mengenai sejarah, kekuatan, dan mereka-mereka yang terlibat secara internal dan eksternal. Nah, ini salah satu contoh ya, analisis situasi itu sebagai hasilnya nanti sebagai data ya, data yang bisa diolah oleh perusahaan ya atau organisasi atau PR untuk melakukan sesuatu, tadi bisa program, bisa kebijakan atau apapun itu ya. Apa yang disebut dengan scanning environment atau environmental scanning atau pemantauan lingkungan. Jadi mengidentifikasi ancaman atau kesempatan ya yang mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi gitu. Nah, contoh dari lingkungan luar ya yang berpengaruh terhadap kehidupan organisasi itu kan sangat banyak ya. Ada lingkungan politik ya, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, lingkungan alam misalnya. Nah, itu semuanya memiliki pengaruh baik positif dan negatif ya bagi organisasi. Nah, kita sebagai PR gitu ya harus mengetahui lingkungan apa yang berpengaruh saat ini dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan hal itu akan mempengaruhi kehidupan organisasi. Nah, misalnya COVID ini ya, COVID itu memberikan dampak besar nggak bagi kehidupan organisasi atau perusahaan? Iya, Bu. Iya, sangat ya, sangat. Ada banyak perusahaan yang bangkrut ya karena COVID ya. Atau kalau tidak bangkrut ya bernafasnya udah ngos-ngosan gitu ya, kayak industri perhotelan. Coba teman-teman bayangkan ya, dengan adanya COVID ini mereka sangat berat sekali tantangannya gitu. Okupansi rate yang biasanya bisa sampai 70-80% ya, bahkan peak season tuh bisa 100%. Nah, sekarang rata-rata harian semenjak COVID tuh hanya 10% okupansi rate-nya.
Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, laba yang biasanya 35 miliar ya satu hotel ya untuk bintang 4 itu sekarang hanya 100 juta misalnya. Nah, ini kan sangat berat ya. Sehingga kemudian kenapa sih banyak hotel yang kemudian dijual ya, karyawannya dipangkas ya, atau mereka masih diperberat lagi dengan harga, konsumen minta harganya untuk menarik pengunjung atau menarik customer, mereka masih harus banting harga. Nah, ini sangat berat sekali gitu ya. Industri pariwisata terutama perhotelan ini betul-betul ngos-ngosan gitu ya, empot-empotan ya, karena COVID ini langsung berpengaruh terhadap bisnis mereka. Beda dengan bisnisnya misalnya Shopee Food ya. Shopee Food justru di saat pandemi dia naik karena orang memerlukan makanan gitu ya selama mereka WFH misalnya. Ini industri-industri yang berbasis IT justru meningkat. Nah kan, misalnya Zoom nih ya. Zoom itu dulu saya nggak kenal itu ya, Zoom itu apa. Tapi karena pandemi ya, akhirnya kan kita langganan gitu ya. Nah, udah berapa juta yang langganan Zoom karena pandemi. Nah, bisa dibayangkan toh keuntungan ya yang diperoleh perusahaannya berapa gitu selama pandemi gitu, ya. Nah, itu contoh-contoh ya bagaimana pengaruh lingkungan ini menjadi sangat berpengaruh baik positif maupun negatif ya bagi kehidupan organisasi ya. Nah, salah satu tools ya untuk melakukan scanning analysis ini kita juga bisa menggunakan SWOT ya. SWOT itu apa? S-nya strength ya. Strength. Weakness. Lalu W-nya weakness ya. Lalu O-nya opportunity. T-nya threats. Threats itu ancaman. Strength ya adalah kekuatan. Kekuatan itu berarti dari dalam diri kita, dari dalam perusahaan itu apa, gitu ya. S itu pasti dari kita, dari perusahaan, dari organisasi, bukan dari luar, gitu ya. Tapi kalau opportunity itu pasti dari luar. Opportunity-nya apa, misalnya. Weakness itu juga dari dalam, ya, dari dalam. Nah, threats ini biasanya dari luar, gitu. Oke, nah ini contohnya ya, strengths-nya Starbucks ya. Misalnya great customer service misalnya ya. Number 2 in the market, in the global market misalnya nomor 2. Large coffee range ya, banyak varian produknya. Lalu establish brand name, sudah establish brand name-nya. Lalu perception over tax issue, ini weakness. Jadi isu tentang pajak ya itu tinggi di restoran ya. Pajak itu kayak yang mengenakan pemerintah ya. Product easy to copy. Sekarang follower dari Starbucks kan banyak ya. Ya nggak? Yang meniru Starbucks itu kan banyak. Ya toh? Termasuk sekarang kafe-kafe baru yang bermunculan di Jogja itu kan semuanya juga jualan kopi semuanya ya. Lalu opportunity. Nah, ini berasal dari luar, lingkungan luar apa yang membuat positif ke kita gitu ya, sesuatu yang positif. Misalnya emerging markets from India, Asia, and China misalnya. Ada pasar yang tumbuh dari India, Asia, dan Cina. Lalu ada threats. Nah, ini pesaing misalnya. Ya,
apa kompetitor, ya, itu adalah threats. Ya. Nah, itu contohnya dari SWOT analysis. Lalu ini juga ya, salah satu perusahaan juga strength-nya apa? Ya, lokasi yang strategik misalnya itu kan strength ya. Experience staff-nya berpengalaman ya. Sponsor, banyak sponsor ya. Finance-nya kuat. Competitive team ya. Weakness, poor leadership from top down. Ini hasil analisis mereka terhadap mereka sendiri ya. Weakness-nya apa? Pure community atau club culture. Opportunity-nya apa? Kesempatan yang berasal dari luar, community grants, community partnership, ya. Threats-nya misalnya competitors dan lain sebagainya. Economic uncertainty. Ya. Nah, ini juga contoh lagi ya. Strengths, ya. Low salary and benefits. Low salary dianggap sebagai strength, ya. Quick to respond to market changes. Ya, cepat mereka dalam merespon perubahan pasar. Ya. Lightweight and flat hierarchy. Nah, ini birokrasi mereka ramping. Ya. Weakness, kelemahan. Ya, kelemahannya apa di sini? Ya dari mereka sendiri analisis gitu. Opportunity. Nah, ini dari luar. Apa misalnya? Kesempatannya yang membuat mereka bisa bertumbuh, ya. Lalu threats. Business partner has little loyalty. Ya, larger competitors get majority. Nah, ini contoh-contoh dari SWOT analysis, ya. Oke, sekarang kalau teman-teman membuat SWOT analysis untuk McDonald's, apa kira-kira strength-nya? McDonald's apa? Apa misalnya? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau kemasan itu termasuk nggak, Bu? Kemasannya kenapa? Apa ya? Bagus, Bu, gitu, lucu, menarik. Menarik, ya, Bu. Ya bisa juga ya. Tapi strength ini biasanya ya apa ya, kekuatan secara organisasi ya, secara organisasional itu apa? Tadi misalnya kan kalau ini tadi ya, location misalnya atau experience staff ya, bisa dari ya kekuatannya McD itu misalnya establish brand name kan misalnya ya. Nah, tulis dulu aja. Lalu apalagi dia pelayanan ya, ada di pelayanan yang cepat misalnya. Ya ditulis dulu aja gitu. Lalu apalagi produk ya, establish brand name tadi sudah produk ya. Kekuatannya adalah, nah ini teman-teman bisa nanti menganalisis kekuatannya itu apa ya untuk McD gitu. Lalu kekurangannya apa? Weakness-nya gitu ya. Weakness itu juga dari mereka sendiri. Gitu. Misalnya tadi apa? Poor leadership ya. Isu tentang pajak misalnya ya kita tulis saja di sini ya. Tax payment issue misalnya. Produk easy to copy misalnya. Lalu opportunity-nya. Opportunity-nya apa? Kesempatan dari luar yang membuat mereka tuh
bisa berkembang dan tumbuh gitu ya. Ya, high demand ya, misalnya high demand. Still high demand from Asian market misalnya. Nah, lalu threats-nya apa kira-kira? Yang mengancam McD ini apa? Karena McD fast food, kan threat-nya kan berarti yang berlawanan dengan itu ya. Misalnya sekarang ada banyak sekali vegan resto misalnya ya. Healthy lifestyle. Nah, itu kan termasuk sebetulnya ancaman gitu ya, ancaman bagi McDonald's juga gitu ya, karena mereka kan mengembangkan produk yang namanya fast food. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari kita membuat SWOT ya, bisa untuk siapapun ya, perusahaan manapun. UMY pun juga perlu membuat SWOT ya, harus malahan kalau UMY itu sampai prodi membuat SWOT. Ya, tidak hanya fakultas, tidak hanya universitas, tapi prodi itu juga membuat SWOT. Gitu. Ya, karena prodi juga harus tahu apa sih yang menjadi kekuatan, menjadi kelemahan mereka, menjadi opportunity mereka, gitu ya. Lalu pengembangannya nanti akan seperti apa, arah prodi dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi ini adalah contoh dari analisis situasi yang bisa dilakukan oleh PR. Hasilnya berupa apa, Bu? Nanti ya data kan. Ini nanti akan diolah gitu. Ya. Pengolahan data SWOT itu biasanya secara kuantitatif. Nanti ada bobotnya tiap masing-masing item ini. Lalu akan kita hitung ya pembobotannya berapa gitu ya. Lalu nanti akan keluar hasilnya. Strategi yang dikembangkan itu adalah dari strength and opportunity atau weakness opportunity atau strength dan threats dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi itu. Demikian juga dengan yang lain. Ini misalnya ya nanti akan kita hitung ya masing-masing ini ada pembobotannya nanti. Ya, dan hasil keluarannya adalah data strategi yang bisa kita kembangkan tuh dari mana? Dari strength and opportunity atau dari weakness and threats dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau dari saya sampai sekarang masih jelas, Bu. Belum ada pertanyaan. Udah jelas? Insya Allah, Bu, sudah jelas. Yang lain gimana? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Ya, bahkan teman-teman tuh bisa mengembangkan SWOT untuk diri sendiri kita ya. Kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, opportunity kita apa, threats kita apa, itu bisa. Jadi SWOT tuh nggak cuma untuk perusahaan atau organisasi, tapi bisa untuk individu juga gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Atau sudah jelas semuanya? So far, Bu. Ya. Jelas, Bu. Oke, saya kira kalau sudah jelas, saya cukupkan sekian. Jadi memang ini fokus ke arah fact finding dulu ya. Nanti pelan-pelan habis ini nanti tahapan berikutnya ya. Nanti kalau semuanya diborong, nanti teman-teman jadi bingung. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada siang hari ini dan semoga sehat selalu. Ya, stay safe and stay healthy ya. Maintain health protocol ya, meskipun di rumah
Oke, saya kira itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.